Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dan juga seluruh jemaat kita yang dikasihi Tuhan. Dan pada pagi hari ini sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kemuliaan Tuhan begitu indah besar di dalam kehidupan kami, dan saat pagi hari ini kami sekali lagi mau datang kepadamu untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sertai kami, urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu agar kami dapat melihat, mengoreksi firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama saat pagi hari ini di hadapan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata kepada kita, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam pembacaan firman Tuhan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin berkongsi kepada kita satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus. Nah, kualiti hidup seseorang terlihat dari seberapa eratnya hubungannya dengan Tuhan. Adalah sebuah hukum yang nyata bahwa ketika kita bergaul akrab dengan seseorang, kita akan menjadi seperti orang tersebut. Contohnya dalam kehidupan suami istri, ya, di dalam kehidupan suami istri, dulu si suami itu mungkin tidak suka makan bawang putih, atau tidak suka makan nasi goreng, dan sesudah berkawin istrinya suka makan bawang dan suka makan nasi goreng. Nah, sekarang si suami juga, ya, sudah suka makan bawang dan juga nasi goreng karena istrinya selalu masak dengan menggunakan bawang, dan setiap pagi istrinya juga suka masak nasi goreng. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita dapat melihat bahwa si suami dari tidak suka makan dan sudah menikah, dia sudah suka makan apa yang dia tidak suka makan pada waktu bujangnya. Demikian juga jika kita akrab dengan Tuhan, maka Ia akan membuat karakter dan kepribadian kita ini, ya, semakin serupa dengan Tuhan. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita, ya, kalau kita mendengar orang yang mengklaim dirinya sebagai anak Tuhan atau muridnya Tuhan, tetapi tingkah laku dan perkataannya itu jauh dari mengenal Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu-satunya cara kita dapat mengenal dan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan adalah melalui membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan memuji dan menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita dapat melihat pertumbuhan perubahan hidup kita kalau kita rajin membaca firman Tuhan. Nah, buah dari hubungan kita dengan Tuhan yang begitu erat, intim di hadapan Tuhan, akan terpancar kasih Allah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita perlu bertumbuh dalam kasih karunia dan
dalam pengenalan akan Yesus. Itu artinya ada proses dan ada waktu yang diperlukan supaya kita dapat lebih lagi mengenal Yesus dan menikmati kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Nah, hal tersebut tidak terjadi dalam sekelip mata saja dan juga tidak terjadi dengan sendirinya. Kita tidak boleh bangun dari tidur pada waktu pagi, mana diperlukan usaha dari diri kita sendiri. Karena di pihak Tuhan, Dia sudah sangat terbuka untuk menjalani hubungan dengan kita, membentuk kita, mengubah kita. Nah, Tuhan ingin senantiasa bersekutu bersama-sama dengan kita. Dia sentiasa meluangkan waktu untuk kita. Hasil dari hubungan yang intim dengan Tuhan tidak hanya membuat karakter kita ini berubah menjadi penuh kasih. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua juga mengajak kita supaya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Haleluya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana saat pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami, mengurapi kami, sehingga kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami tetap hidup mengasihi kepadamu ya Bapa, karena kami percaya kasih itu begitu indah di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin.